Oke, luar biasa sekali untuk pemanasan. Ini baru satu box ya teman-teman. Masih banyak box yang lainnya. Jadi ditahan dulu. Box kedua nomor berapa, Baba? Kira-kira mungkin percis yang tanggal lahir saya aja ya. Oke, berapa itu? Tanggal 5 Desember. 5 Desember, Sagittarius Tanggal berarti 5. ya. Kita buka. Viral. Nah, Baba Alun bicara soal viral, ini ada banyak sekali quotes-quotes atau motivasi-motivasi Baba Alun di media sosial itu yang viral. Salah satunya adalah tentang kalimat kebenaran bisa kalah tetapi kebenaran tidak pernah salah. Itu maksudnya Betul. apa? Sebenarnya itu terinspirasi karena kezoliman yang saya hadapin. Ya kan, pertama kasus Bank Syariah, saya difitnah. Seolah-olah saya ingin merusak nama syariah. Itu saya marah sekali. Yang kedua, di mana pemerintah memperlakukan warga negaranya tidak fair. Kami bayar pajak ratusan miliar setiap tahun. Tetapi ketika negara ada utang kepada saya tagih, saya minta. Bukannya bayar, malah saya difitnah seolah-olah saya yang utang kepada negara. Saya bilang kalau saya ada utang BLBI, saya bayar negara 1 triliun. Tidak usah banyak bicara, saya bilang. Tapi kalau negara tidak bisa membuktikan saya ada utang, negara bayar saya 1 rupiah saja. Saya ingin menunjukkan, my value is 1 trillion, but you bullshit is 1 rupiah. Itu aja. Ternyata minta maaf belakangannya. Oh maaf, salah, yang saya maksud perusahaan citra yang lain, bukan citranya Yusuf Hamka. Gampang amat minta maaf. Kalau saya sudah melakukan itu, saya udah lompat dari gunung bunuh diri. Itu sangat membekas nampaknya. Oh membekas. Tapi yang menjadi menarik juga dari yang viral belakangan ini ya, itu kan proses penagihan utang ini sudah 800 miliar. 800 miliar ya? Ya. Wah, ini Bapak akuntan juga Bapak ya? Aku mengikuti. Mengikuti. Iya. Itu sudah pernah didiskusikan juga dengan beberapa tokoh lain ya? Antara lain dengan Prof. Mahfud MD. Betul. Prof. Mahfud bilang apa? Karena antara lain ini tokoh yang kita kenal juga dengan integritas yang tinggi. Prof. Mahfud bilang apa waktu itu? Jadi waktu pertama kali kami ke Pak Mahfud minta keadilan, Pak Mahfud cuma tanya, proses hukumnya bagaimana? Pak, saya sudah PK, Pak, udah paling tinggi. Saya menang dari pengadilan negeri, nggak ada yang kalah. Iya. Keputusan hukum sudah jelas. Dan kedua, Pak, Kementerian Keuangan sudah minta berdamai dengan saya. Waktu 2015 masih 400 miliar. Jadi utang itu berkembang karena ada dendanya 2% keputusan Mahkamah Agung. Iya. Jadi setiap bulan denda 2%. Nah, Kementerian Keuangan membuat surat perdamaian kepada saya. Jangan 400 miliar dong. Ini kan buat negara, Iya. bantu negara, negara lagi susah. Akhirnya, ya udahlah, kasih diskon. Saya bilang separuh aja dah, 200 miliar. Iya. Itu pun nggak mau, minta turun lagi. Akhirnya sampai angka 179 miliar. Kami teken bersama Biro Hukum Kementerian Keuangan, yaitu Indra Surya, Sarjana Hukum waktu itu. Setuju. Teken setuju. Jadi dia bilang proses hukumnya ngaco. Ngaco bagaimana? Kalau ngaco jangan minta damai, pakai surat Kementerian Keuangan perdamaian. Ini kan nggak ngaco, cuman mau bayar apa enggak. Ya kan. Terus akhirnya ada katanya oknum dari Kementerian Keuangan waktu rapat Desember tahun kemarin 2023 itu bicara lagi sama saya. Mau turun lagi dari 179 miliar, mau kepada utang pokoknya lagi yang tanpa denda semua total 78 miliar. Terus saya bilang nggak bisa. Terus ada ngomong di depan saya, bukan katanya. Emang kalau negara nggak bayar, lu bisa ngapain? Bisa sita apa? Oh kita sih nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ini zolim. Kalau zolim itu Tuhan yang balas, bukan saya cuma jawab begitu. Nah rupanya sampai ke Prof. Mahfud. Waktu beliau pencalonan, kan beliau harus mengundurkan diri. Jadi sebelum mengundurkan diri, ada berita angin. Beliau nulis surat kepada Kementerian Keuangan bahwa utang terhadap pihaknya Yusuf Hamka harus segera dibayar. Kalau tidak, negara kena denda 2% mengakibatkan kerugian negara. Dan ini bisa masuk unsur korupsi dan bisa ada tindakan pidana nantinya. Kemudian saya ketemu Pak Profesor Mahfud di rumahnya. Saya tanyakan, pertama saya tanya, Pak, benar Bapak buat surat itu? Saya dengar, oh benar, saya bacakan kok surat bagian hukum Polhukam untuk tuliskan itu. Dan saya sudah tanya, kata Prof. Mahfud, kepada pengurus KPK, bahwa ini bagaimana? Oh ini tindak pidana korupsi merugikan rakyat.
merugikan negara katanya. Dan rakyatnya harus dibayar karena yang merugikan negara, menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau merugikan negara itu korupsi katanya. Nah, Bapak, tapi Gen Z mungkin banyak yang belum tahu 800 miliar hutang itu tuh hutang apa sih sebenarnya? Jadi gini, kami punya deposito dulu tahun 98 bank dilikuidasi semua, banyak bank-bank yang bangkrut. Negara untuk itu negara telah melakukan mengambil over semua utang-utang itu untuk dibayar. Nah kami itu tidak dibayar, yang lain dibayar. Kami bilang kenapa nggak dibayar? Oh ada terafiliasi katanya dengan pemegang saham yang lama. Kami uji di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sampai PK1, PK2 semua udah kita lewatin. Sampai dia udah minta damai. Berarti kan diakui, cuman kebenaran menterinya ganti dari Pak Bambang Brojonegoro kepada Ibu Sri Mulyani. Endingnya sampai Babah ada di panggung ini seperti apa tadi? Hilal belum kelihatan sampai hari ini. Belum ada hilalnya ya? Semoga lancar. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.